Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Lanjutan kitab matan Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi li maulah. Halaman 22. Itu fima yahrumu 'alal muhdits sudah. Dilanjut. Wa yahrumu bil haidhi. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidhi asyaratu asya'a. Dan haram dengan sebab haid oleh 10 perkara. Ini khusus untuk perempuan nih. Haram dengan sebab haid oleh 10 perkara. Yang mana 10? As-salatu, salat. Wa tawafu, tawaf. Wa mashul mushafi, dan menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan membawanya mushaf. Satu-satu dulu. Haram dengan sebab haid oleh 10 perkara. Pertama, salat. Apa arti salat? Berdoa. Salat berdoa. Jadi orang berhaid nggak boleh berdoa. Apa ya, Pak? Apa arti salat? Coba bikin definisi salat. Tahu kan salat apa? Apa salat? Ibadah. Iya, ibadah yang bagaimana? Puasa juga ibadah. Bukan ibadahku. Hah? Ibadah dengan lima. Enggak, salat tahu salat? Tahu. Tahu. Yang mana salat? Apa ya? Enggak usah mikirin definisi. Orang nanya salat itu apa, jelaskan. Ada orang nggak tahu salat, tinggal jelaskan salat itu apa. Nggak pernah salat? Ya udah jelasin apa itu salat. Itu yang dilakukan tanpa waktu. Hah? Pada yang dilakukan setiap 5 kali dalam sehari. Gitu. Orang tahu nggak kalau itu kita jelaskan? Ini orang ketemu orang yang belum ngerti sholat. Minta dijelaskan sholat itu apa sih, Rejul? Coba jelaskan. Ibadah agama Islam. Puasa juga ibadah. Zakat juga ibadah. Masa sholat nggak tahu? Dilakukan Udah gede? waktu. Hah? Dilakukan dalam waktu. Sholat itu dilakukan 5 waktu. Apa itu sholat? Dilakukan 5 waktu. Ngerti nggak? Ada. Hah? Ada. Sholat itu ibadah khusus atau perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada beberapa perkataan, beberapa perbuatan seperti rukuk, sujud, segala macam kan? Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, itu namanya sholat. Tawaf, apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah 7 kali baru dianggap tawaf. Kalau ngelilingi 1 kali nggak disebut tawaf. Wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf. Apa itu menyentuh? Megang, ya. Mushaf, apa itu mushaf? Quran. Lembaran-lembaran. Mushaf di sini maksudnya nggak harus Quran. Maksud mushaf menyentuh sesuatu yang bertuliskan Quran. Itu dalam bahasa kitab namanya mushaf. Jadi di meja ini ditulis ayat Quran. Orang berhi nggak boleh nyentuh. Nggak boleh, nggak harus dalam Quran. Misalkan di dinding ada tulisan Quran. Ditulis untuk dipelajari kan? Nah, nggak boleh disentuh gitu. Kalau nggak tahu kan beda lagi. Makanya ngaji biar tahu. Nah, udah. Jadi nanti ada kecualinya. Penting yang disebut mushaf di sini nggak harus Quran. Apapun yang di sana dituliskan Quran namanya mushaf. Itu maksud di sini. Wahamluhu, dan membawanya mushaf. Apa maksud membawa? Yang maksud dibawa ya digendong gitu. Diangkat. Walaupun kita nggak bawa gini kakak. Ada Quran. Kita ambil dengan jari kan. 1 lembar. Itu namanya membawa juga. Arti hamlu itu menanggung. Dia di atas, kita di bawah. Itu tapi ada yang bilang kalau Quran yang ada artinya boleh dibilang. Itu bukan Quran kali. Kalau yang disebut Quran nggak boleh. Oh, boleh. Nggak boleh juga. Kecuali kita ikut mazhab lain, bukan mazhab Syafi'i boleh. Mazhab Syafi'i nggak boleh. Ya kan? Dah. Wallubusu, baca nggak boleh juga. Wallubusu, nggak ada ya? Ada. Wallubusu fil masjid, dan menetap di masjid. Masuk masjid boleh, tapi keluar lagi. Nggak boleh tinggal di masjid dengar ceramah. Kecuali ngikuti pendapat, ya boleh ada juga, ya kan? Tadi nggak apa-apa, nih nggak terlalu ketat. Misalkan ada ceramah di masjid, kita kadang perlu datang, nggak bisa dengar dari luar ya nggak apa-apa nanti, tapi ikut mazhab lain.
Ya, tapi secara umum dulu nggak boleh menetap di masjid. Ini kita mengaji fikih mazhab Syafi'i. Wa qiraatul Quran, dan membaca Quran. Orang haid itu nggak boleh baca Quran. Bagaimana juga kalau dia hafal Quran? Kalau nggak baca Quran, dia lupa. Ya nggak usah dibaca, didengerin, diputar MP3 kan bisa didengerin. Dengerin kan boleh. Ya, nggak boleh baca doang kan? Coba baca dalam hati boleh. Yang disebut baca ada suaranya, Kak. Baca di mulut. Kalau dalam hati bukan baca, boleh. Wasomu dan puasa. Nggak boleh puasa. Bahkan kalau puasa nggak sah. Waktalaku, nggak boleh talak. Ini ada hubungan dengan suami istri. Suami nggak boleh mentalak istrinya ketika sedang haid. Ya. Kalau ditalak jatuh, nggak talak, nah jatuh juga. Tapi dosa. Wal mururu fil masjidi in khafat talwisahu. Dan melewati dalam masjid jika takut ianya si perempuan. Khafat ini fi'il madhi, fa'ilnya kembali ke si perempuan, orang yang berhaid. Dan pergi dalam masjid, melewati dalam masjid jika khawatir ya, takut dia akan mengotorinya masjid. Ini zaman dulu kan, zaman sekarang kan enggak lagi. Wal istimta'u bima bainas surati war rukbah. Ini wal istimta' bercinta. Ini suami istri. Bercinta bima antara pusat dan lutut. Nah, itulah ada 10 perkara yang haram dilakukan oleh orang yang berhaid. Oke? Mi'rab. Udah, mi'rab. Siapa yang mi'rab? Mangajul. Wow. Adik udah pintar banget, jangan ntar nggak enak ntar. Adiknya soalnya udah lancar banget, kayak air tidak mengalir. Kayak air tidak mengalir. Deh. Kayak air tidak mengalir deh ya. Wow. Permulaan. Wow is ti'na. Ya rumu. Marfu. Tanda rafa. Ala. Oh iya, ala huruf jar. Nah, huruf jar langsung dibina aja ya. Dibina di atas sukun. Junubi majrur dengan tanda jar. Sitatu fa'il. Fa'il siapa? Junub. Buat apa fa'il dia? Fa'il yahrumu. Haram kepada orang yang berjunub oleh. Kan olehnya di situ kan? Oleh 6 perkara kan? Berarti sitatu fa'il yahrumu. Fa'il tanda rafa. Mudhaf sitatu mudhaf ilaih majrur tanda jar. Mana kasrahnya? Asya'a. Bagaimana ditakdir kelihatan? Apa terus? Ya. Hah? Kan huruf terakhir yang dilihat. Mudhaf sitatu asya'a mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar. Tanda jar ada 2, ada kasrah, ada fathah, ada ya. Di sini tanda jar fathah karena isim ghairu munsharif. Tanda jar fathah kayak Ibrahim. Oke. As-salatu. Kenapa baca as-salatu? Ngikut apa dia? Salatu ngikut itu. Gimana ya i'rab? Asyaratu tadi, ditukar ya? Ya. Kenapa bil junubi? Yahrumu bil haidhi tadi. Haram dengan sebab haid asyaratu. Udah, asyaratu fa'il yahrumu. Fa'il marfu tanda rafa. Mudhaf asyaratu asya'a. Mudhaf ilaih majrur dengan tanda jar fathah karena isim ghairu. As-salatu Tada. kenapa ada mubtada? Tadi artinya bukan mubtada, di situ enggak ada bermula. Haram dengan sebab haid oleh 10 perkara. Yang mana aja 10? Salat dan tawaf. Gitu artinya. Apa namanya? Ataf ada huruf atafnya. Ini di belakang as-salatu enggak ada huruf ataf. Kalau na'an ada yangnya. Yang 10, yang salat, yang tawaf. Maf'ul, mana fi'ilnya? Badal. 10, apa 10? Nah, ini baru dibagi, itu namanya badal. Ya kan? Badal ba'at min kul. Badal ba'at, sebahagian dari 10 itu apa? Salat, tawaf. Paham kan? Nah, as-salatu badal kepada asyaratu. Badal ikut badal kepada marfu, tanda rafa. Makanya kenapa kita baca as-salatu? Karena ngikuti asyaratu. Ya kan? Nah, badal dia. Salatu badal kepada asyaratu. Badal kepada marfu tanda rafa. Toma baru waw. Tawafu salatu. Atau kepada marfu tanda rafa. Waw. Masu atau ke salatu semua ke pertama. Atau kepada marfu tanda rafa. Baru mudhaf masu. Mushafi mudhaf ilaih majrur tanda jar
Falat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya mushaf. Wow. Atap. Hamlu. Atap pada salat. Ini baru diantah kepada masu di sini. Yang Kenapa? Karena ada domirnya kembali ke mushaf. Nggak boleh diantah ke salatu. Hamlu antah kepada masu, antah kepada marfu. Tanda rafa, mudhaf hamlu, mabni di atas, pada mahal jar, mudhaf ilaih. Waw, ataf lu busu, pada salatu, antah kepada marfu. Tanda rafa, fi, mabni di atas, sukun. Al masjidi, tanda jar, waw, qiraatu, antah kepada marfu. Tanda rafa, mudhaf qiraatul, mudhaf ilaih majrur, tanda jar, waw, saumu atah pada marfu, tanda rafa, waw, talaku atah pada marfu, tanda rafa, waw, al mururu atah pada marfu, tanda rafa, fi, mabni di atas, al masjidi, tanda jar, in huruf syarat, mabni di atas, sukun, khafat fi'il madhi, fa'il khafat takdirnya iya. Jika takut ianya orang yang berhaid. Talwisa maf'ul khafat, maf'ul tanda nasab, mudhaf talwisa, mabni di atas, pada mahal jar, mudhaf ilaih. Talwisa masdar, lawwasa yulawwisu, talwis mengotori. Waw, istimta'u atau kepada salatu, atau kepada marfu, tanda rafa, bi, ma, sim mausul. Kalau isim istifham apakah? Ini dengan alladzi, dengan sesuatu. Dengan sesuatu. Ma isim mausul mabni di atas, pada mahal jar majrur dengan bi, baina, daraf, mansub tanda nasab, mudhaf baina, surati mudhaf ilaih. Majrur dengan mudhaf tanda jar, waw, rukbati, atah kepada majrur, tanda jar, kasrah. Ini apa lagi nih? Oh, dikit lagi. 12 menit. Tanggung 12. Dikit lagi. Faslun. Satu pasal. Fi asbabit tayamumi. Ini satu pasal pada menjelaskan sebab-sebab tayamum. Apa arti tayamum? Apa itu tayamum? Wudu. Tayamum itu berwudu. Tayamum itu Mengganti wudhu. Tayamum itu pengganti wudu. Orang nggak paham. Karena mandi juga bisa menggantikan wudu. Harus jelas. Makanya harus ada PR tambahan. Dibaca di. Yang diawali dengan Tayamum adalah itu. Itu yang mana? Yang itu. Oh, jika tidak ada air. Itu alasannya. Kenapa tayamum kalau nggak ada air? Tayamum itu sendiri apa? adalah dan yang kayak sholat menggantikan air. Iya, menggantikan air. Menggantikan air dengan debu. Atau pasir. Apa sih yang penasaran, Pak? Iya, tayamum itu, ya di tayamum itu mengambil debu, menaruh di muka dan di tangan kah? Pakai pengganti wudu kah? Cuma harus belajar cara mendefinisikannya. Malas baca ya? Malas banget baca. Iya kan? Lu ada, tapi sekarang nggak. Nih. Asbabit tayamum. Satu pasal pada menjelaskan sebab-sebab tayamum. Asbabut tayamumi salah satu. Bermula sebab-sebab tayamum ada 3. Kalau ada 3 sebab ini kita baru boleh tayamum. Nggak harus ada 3-3-nya, ada salah satunya. Pertama yang mana 3? Kita badal. Fakdul ma'i, nggak ada air. Nggak ada air, pengen wudu nggak ada air. Ya udah nggak ada air, pakai debu. Ya kan? Wal maradu dan sakit. Maksudnya di sini air ada. Kita nggak bisa pakai air. Kalau pakai air tambah sakit. Udah pakai debu. Udah. Wal ihtiyaju ilahi li'abshi hayawanin muhtaramin. Dan butuh kepadanya air. Perhatikan. Ihtiyaju butuh kepadanya air li'atashi hayawanin muhtaramin. Karena haus hewan yang dihormati. Air ada. Kita mau wudu, air ada sedikit. Kalau kita pakai wudu, hewan kita kehausan. Kita punya anjing. Anjing kita kehausan, nggak usah wudu, kasih anjing. Anjing yang boleh dipelihara, ya kan? Lebih terhormat itu.
butuh kepadanya air karena haus hewan yang dihormati. Kalau orang yang nggak sholat nggak dihormati. Ada air kita mau wudhu nih. Kalau wudhu ntar orang yang nggak sholat mati haus, nggak apa-apa biarin mati. Yang penting wudhu dulu. Lebih mulia lembu daripada orang yang nggak sholat. Nah itu nanti di bawah. Makanya hati-hati kalau nggak sholat. Baik. Adik. Perhatikan nih. Wa ghairul muhtarami sitatun. Dan bermula yang tidak terhormat itu ada 6. Ada 6 makhluk yang tidak terhormat di dunia ini. Tarikus sholah deh. Orang yang meninggalkan sholat. Azanil muhsan. Itu orang yang ninggalin sholat kayak saya kata dia ada air. Nggak usah diberikan ke dia, wudhu aja. Wazanil muhsanu. Dan orang yang berzina lagi yang muhsan. Muhsan orang udah pernah menikah. Kemudian berzina. Nah, ini habis nih. Birotan. Wal murtadu orang murtad. Nanti kita belajar penyebab orang murtad. Kadang salah ucapannya, nyembah berhala macam kan. Tuh. Wal kafirul harbiyu, kafir yang harbi, kafir yang berperang. Kafir harbi, kafir yang enggak ada hubungan perdamaian dengan orang Islam. Dan dia mengganggu orang Islam, kafir harbi. Kalau dia di kampungnya sendiri, biarin. Ya kan? Wal kalbul angkur, anjing yang akur. Anjing yang durhaka, anjing yang galak. Yang suka menyerang orang lain, itu boleh dibunuh. Mana? Boleh dibunuh. Anjing galak. Kalau anjing baik macam wal khinziru dan babi. Nah, ini besok kita ulang lagi i'rabnya ya, sampai di sini dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Diulang artinya besok sebelum ngaji harus ulang semuanya. Ini model baru nih sekarang. Subuh. Subuh jam 5 ya. Insyaallah lebaran Jam 5, jam setengah 5 kan udah bangun subuh. Salat subuh jam 5 kita ngaji setengah jam. Ayah jam setengah 6 lewat 15 jam ya. Sampai sini wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.